Bang Karol, selamat siang Bang Karol. Selamat siang. Ada Bang Teror. Ya, ayo Bang Karol tuh ada Mbak Natali. Lanjut. Ada siapa? Ada siapa? Ada di saya, mana? Ada Mbak Natali saya itu? di sini, Bang. Bang Teror dari dulu. Ada Kristologi. perkembangan apa? Wah, ada turun. Apa, Bang? Semuanya banyak yang turun tuh Jumatan dan Iya, ya pada turun. Kenapa Bang Teror? Ada kabar apa? Udah lama nggak berantem sesama Kristen? iya. Ada bukan sudah lama. Kemarin juga baru sih sebenarnya. Kemarin juga lumayan berantem juga sih sama yang nama DWI. Berantem mulu, Bang. Berantem mulu. Iya. Karena itu sepertinya salah satu jalan pemurnian moral, peningkatan standar moral sepertinya. Maksudnya peningkatan standar moral terus berantem dulu? Maksudnya? Iya, di mana-mana gitu sepertinya. Kalau tidak lewat itu, orang tidak berpikir, orang tidak merenung. Kemarin saja saya di mana ya? Sama-sama Katolik malah. Saya sajikan data. Setelah saya sajikan data, orangnya terdiam. Lalu diganti dengan siapa yang Protestan itu. Ya tapi Bang Carol kan ini kan, walaupun sama-sama Katolik dengan yang lain kan Bang Carol nggak percaya Yesus Tuhan kan? Permasalahannya bukan di situ. Terus makan Permasalahannya perlakuan ke hewan. Permasalahannya perlakuan ke hewan. Ketika saya sajikan data Laudato Si sama Katolik, terdiam. Awalnya mereka tuntut kan, mana datanya? Mana datanya sampai kamu tidak konsumsi B2 dan lain-lain. Saya tunjukkan artikel 92 ensiklik Laudato Si. Tiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Saya tunjukkan teksnya. Nah, terdiamlah mereka. Bang, tapi bentar Bang, ke hewan, ke segala macam gitu ya. Ini Bang Carol kenapa nggak bahas yang Bang Carol itu kan tahu Yesus bukan Tuhan kan? Ya, karena saya melihat orang bertuhankan siapa, dasarnya ya tidak terlalu banyak mempengaruhi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk standar moral dan praktik hidup nyata. Sebenarnya kita lihat dari Tuhannya dulu benar apa enggak. Setelah Tuhannya benar apa enggak, apa yang diatur Tuhan? Pada ujung-ujungnya mirip saja semuanya. Dalam praktik hidupnya sama aja. Oh, ini berarti ngomong personal kalau praktek hidup. Yang namanya personal, praktek hidup itu nggak bisa dijadikan acuan kebenaran. Karena acuan kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Perintahnya itu dari apapun Tuhan. Juga apa enggak? Iya, dan perintahnya sama, maksudnya standarnya sama dalam dasarnya kan sama ketuhanannya. Mana ada sama? Katakanlah berbeda-beda, beda-beda berapa? Beda-beda dikit. Dibilang samanya sama beda-beda dikit, beda ada yang jauh, tauhid, beda ada yang tauhid, ada yang tritunggal, ada yang oneness, ada yang unitarian, ada yang triteos, ada yang panteis. Itu namanya enggak beda-beda dikit, beda banyak. Dalam prakteknya sama semuanya. Apanya dalam prakteknya enggak bisa kelihatan itu, enggak kelihatan bedanya. Semuanya Tuhannya jatuh ke perutnya. Tuhannya jatuh ke perutnya ini kelirunya di sini mindsetnya. Kalau kita tahu menemukan Tuhan yang benar, aturan ketetapan yang Tuhan berikan, nah itu ya udah diikutin. Makanya dicari tahu dulu, ini kenapa sih kok bisa beda-beda? Di Kristen aja ada beda-beda. Nih kayak Bang Carol, sesama Katolik aja tadi barusan cerita berantem.
Katanya Ya, bukan masalah ketuhanan, masalah tidak perlakuan berantem agama. saya tidak berantem dengan Tritunggal, dengan Wana saya tidak berantem. Tuh ujung-ujungnya kelihatannya kan di lapangan apa yang diperbuat? Ya ini Ujung-ujungnya ke nggak ada personal. kemiripan. Ya ini ke personal. Kalau semua orang akan mengurusi personal, kalau semua orang mengurusi personal, maka agama di muka bumi ini pasti dihapus. Kalau ngeliatin dari personal. Tapi kalau Ya, ngeliatin dari benar-benar sebenarnya kan agama, terpenting di situ kan moralitasnya sampai di mana kan? Dan agama itu adalah jalan. Agama itu adalah satu jalan untuk moralitas yang luhur. justru moral itu bisa dikoreksi kalau orang itu punya acuan agamanya apa. Kayak di Islam, acuannya di mana pedoman hidupnya, Allah menurunkan Al-Quran. Ya kita lihat di situ Al-Quran. Bagaimana tentang kemoralan di dalam Al-Quran? Tuh semuanya teratur. Bahkan untuk menikah aja pun diatur. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi, itu ada aturan. Itu akan membuat moral kita menjadi lebih baik. Tapi coba kayak kita bandingkan di dalam Bible. Apakah di situ ada aturan siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi? Apakah itu ada? Di saat orang mau hanya sekedar ini moral, sedangkan acuan kemoralannya itu dari mana, berlandaskan apa? Kalau hanya bisa dilihat personal, gimana bisa menilai itu dia bermoral apa tidak? Sedangkan acuan kebenaran, moral yang benar dengan moral yang rusak kita nggak bisa bedain. Itu baru contoh sedikit. Jadi kalau mau ngomongin moral, kita lihat dulu akar moral itu kita bisa koreksi dari mana. Bisa kita lihat moral itu baik atau buruk, kita koreksi dari mana? Harus ada. Cari dulu Tuhannya. Tuhan yang benar mana? Jangan ke personal. Personal orang melenceng sana, melenceng sini. Jangan salahkan agamanya kalau itu, salahkan personalnya. Memang saya tidak menyalahkan agama. Iya, Saya menyalahkan makanya. personal yang nggak nyampe dalam perhitungannya akan standar moral. Nah, kalau kamu bilang standar moral yang kamu bikin itu dari mana standarnya? Pedomannya dari mana? Dari mana saja silakan. Nah, ini nggak jelas. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Ya, ini abu-abu mencampur adukan. Saya bukan abu-abu. Iya, Saya warna-warni. Iya, warna-warni. warna-warni. Bukan abu-abu lagi, udah warna-warni. Anda dan Kristen lainnya hitam putih. Penuh warna ya kamu ya. Semua diambil yang sesuai kamu inginkan. Ya, Kamu nggak suka, kamu buang. Saya bukan kaum pelangi. Iya. Walaupun warna-warni, saya bukan kaum pelangi. Iya, aku nggak ke situ lah bang, tahu lah, tahu lah. Nah, gini, jadi memang abang ini ngambil yang menurut abang itu sesuai dengan pikiran sendiri. Jadi abang ini mau ngatur hidup abang sesuai apa yang abang pikirkan. Mana yang baik, udah itu. Menurut pikiran aja sendiri, menurut prasangka sendiri. Menurut prasangka, katanya dari mana-mana aja bisa. Dari mana-mana aja bisa ya, seenakmu aja. Kamu ngaku Katolik, dari Bible menurutmu baik, kamu ambil. Kamu ngelihat Islam di Al-Quran, menurutmu ada yang baik, kamu ambil. Begitu kamu lagi lihat di tempat lain, jangan-jangan Saya pelintir. Daripada saya pelintir yang baik, sudah jelas-jelas baik, sudah bisa-bisa baik ya. Sudah bisa baik, sudah bisa luhur, jadi pelintir. Mending saya open minded dan positive thinking. Oke. Kamu yang baik kamu ambil, mana yang baik kamu ambil. Lalu kalau yang menurutmu di dalam Bible-mu sendiri, itu kamu ambil semua atau ada yang kamu buang? Makanya kan ada magisterium. Nah, kan Makanya kan ada magisterium, kan? magisterium. Di Bible-mu ini, coba aku tanya. Makanya dalam magisterium salah satunya ada yang sampai pada artikel Laudato Si. Enggak, aku tanya loh, pertanyaan itu simpel loh, pertanyaan itu simpel loh. Manusia. Aku nanyanya simpel. Kamu kan Katolik. Nah, dari Katolik ada 73 kitab ya kan? Nah, itu yang kamu ambil semuanya, keseluruhannya mau kamu ambil atau ada bagian yang kamu buang, yang kamu nggak mau ambil? Ya itu kan
balik lagi ke magisterium kan harusnya akhirnya. Ya baiklah, terserahlah mau ke magisterium, mau ke mages lah, magistra kah, mau apa lah ya. Yang aku tanya, kamu mau pakai di magisterium saja sudah menuliskan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun, nah itu semua itu pun juga belum belum sampai saat semuanya Anda menyadari. mengklaim semua harus dikembalikan ke magisterium, di saat Anda mengatakan semua harus dikembalikan ke magisterium, oke, pertanggungjawabkan narasi Anda. Apakah di saat dikembalikan ke magisterium seluruh kitab Bible Katolik itu bisa dipakai semua atau ada yang Anda buang? Nah, mana juga yang harus dibuang? Baik, diambil semua ya. Mana juga yang harus dibuang? Ya, mana yang harus dibuang? Enggak, aku enggak nyuruh kamu buang. Aku nanya, kamu ambil semua atau ada yang kamu buang? Kan ujung-ujungnya kan ada pertanyaan yang memutuskan kan, sepertinya dalil ini tidak baik dalam Kok udah sentimen duluan toh Bang, piye toh Bang? biasanya kan gitu memang. Biasa gitu kan. Enggak pede dia ini. Kalau aku ditanya, Natali, kamu sebagai seorang muslimah. Sebentar. Kalau saya ditanya, Natali, kamu sebagai seorang muslimah, apakah kamu percaya? Apakah kamu mau menerima keseluruhan isi Al-Qur'an? Ya, saya kan tidak bertanya itu. Apakah ada? Iya, dengar dulu. Saya tidak bertanya kan itu. Iya, kamu nggak bertanya. Saya bilang kan? kalau saya ditanya, kan saya nggak bilang kamu nanya. Kalau saya ditanya, apakah ada bagian dari Al-Qur'an yang mau kamu buang, Natalia? Pasti saya jawab, na'udzubillah min dzalik, tidak mungkin saya Bible membuang. Bagian dari Bible mana yang bakal saya buang? Coba mana? Gampang juga saya bilang kamu bakal buang. Pertanyaan saya saja belum dijawab. Apakah ada yang mau kamu buang? Apakah ada yang kamu tidak ambil? Contohnya yang patut yang kira-kira bisa dibuang gara-gara nyeleneh. Mana? Coba. Kok malah nge-framing gini? Nggak boleh nge-framing kalau diskusi Bang Carol. Saya biasa. Nggak boleh nge-framing Bang Carol. Setiap narasi harus kita pertanggungjawabkan ya. Pertanyaan saya padahal sangat-sangat simpel, clear pertanyaan saya. Diskusi orang-orang. Iya, kamu kalau biasa nyimak diskusi orang-orang, kamu jangan tantrum. Bang Carol, setahu saya Anda itu pendiskusi yang baik lah. Tolong dong, tunjukin Anda itu pendiskusi yang baik. Ya. Saya diskusi ya baik saja sih. Ya makanya tunjukkan Anda ini sebagai pendiskusi yang baik. Biasanya kan Pertanyaan saya dari tadi simple loh ya. Apakah ada bagian dari Bible Katolik yang ingin Anda buang atau bahkan yang sudah Anda buang? Apakah ada? Bible Katolik yang dibuang, maksudnya gimana nih? Kan macet kan, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak paham. Jadi kamu tadi udah bilang, kamu tadi gini, nah gini, kamu tadi bilang iya dong. Kalau di Alkitab, di Bible ada yang baik saya ambil. Kalau di Al-Quran ada yang baik saya ambil. Saya nggak mau apa namanya tadi ya, nggak mau apalah tadi lupa aku mau ngomong. Pokoknya kalau ada yang baik kamu ambil kan, kamu ngomong gitu. Terus saya tanya, apakah ada di dalam kitabmu Katolik yang menurutmu tidak perlu kamu ambil? Yang nggak mau kamu ambil, apakah ada? Macet. Oh iya. Beri contoh. Loh, saya itu gini ya, keseluruhan Bang. Keseluruhan. Kan kitab Katolik ada perjanjian lama, 46 kitab, perjanjian baru ya, 27 kitab. Nah, ini dari semuanya ini, apakah ada yang mau Anda tidak ambil gitu? Mungkin yang menurut Anda ini nggak perlu buat saya nggak mau itu. Kalau dibuang mungkin belum sampai situ ya, tapi untuk dipertimbangkan, ditafsirkan yang ujung-ujungnya balik lagi ke magisterium ada. Contohnya Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Nah, di situ tertulis Petrus mendengar ada seruan, ada suara kepada Petrus, sembelilah dan makanlah. Sembelilah dan makanlah. Jadi hanya dua itu. Tidak ada sebelum makan, sebelum sembelih. Sebelum sembelih belum, tidak ada data, pertimbangan, info. Sebelum sembelih itu apa? Yang ternyata sebelum sembelih itu prosesnya kompleks dan ujung-ujungnya ke
kalau istilahnya di masa kini pertemuannya para ilmuwan itu semua itu apa ya, dibalik pemeliharaan itu sebelum disembelih itu ternyata mengakibatkan berefek pada jejak karbon ke alam. Nah, itu salah satu yang untuk saya ya belum lengkap, belum cukup, sehingga itu perlu dipahami lagi atau dikalibrasikan kembali istilahnya cakramedonya, dikalibrasikan lagi. Berikut tadi dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama Yosua 10 ayatnya antara 11 dan 13, ketika Yosua ya. Nah, jadi ketika Yosua yang menghentikan, narasinya seakan-akan disimpulkan, bisa sampai pada kesimpulan bahwa matahari yang mengitari bumi, padahal sebaliknya. Nah itu kemudian dalam sejarah itulah kemudian yang membuat ilmu astronomi seakan dihambat, karena jangan diperbolehkan, ada suatu masa tidak diperbolehkan untuk mengajarkan teori heliosentris, karena heliosentris seakan-akan tidak bersesuaian dengan Yosua 10 ayat tadi ya, Yosua 10 ayat 12-13 itu. Yang ke-13 ya. Ya itulah. Oh, jadi maksudnya Yosua ini nggak mau dipakai karena bertentangan dengan sains gitu. Ya, terkait dengan sains ya, bisa jadi ini dibuang saja. Kalau orang yang ekstrim kan ya buang saja. Misalnya kalau Marsion, YHWH itu dalam perjanjian lama itu berlaku iblis karena jahat. Karena bertindak jahat. Ya, itu kan. Kalau Bang Carol sendiri gimana? Kalau Bang Carol sendiri berarti bawa pertimbangan Yosua 10:13 ini ya bertentangan dengan sains gitu ya? Iya kan, dalam sejarah kan demikian. Sempat kan terhambat perkembangan ilmu astronomi. Nah, berikut juga terkait ilmu anatomi tubuh manusia. Ya, bisa terhambat karena ada yang mentafsirkan atau menilai kata-kata Yesus bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Nah, itu bisa orang tafsirkan, padahal sebenarnya kalau dilanjutkan sebenarnya tidak seperti itu sih. Tapi dengan dengan pernyataan Yesus yang tidak lengkap itu, kemudian ilmu anatomi tubuh tidak berkembang, terhambat, karena lebih menganggap bahwa ya silakan saja manusia berlaku semaunya atau ya mengkonsumsi apa saja. Padahal menurut ilmuwan anatomi tubuh manusia itu lebih cocok dengan herbivora dibandingkan karnivora, apalagi omnivora. Bang, gini Bang, aku tadi sempat dengar Abang bilang YHWH itu ada yang dinarasikan sama dengan sibilisis gitu ya? Ya, masih itu. Makanya kan ada kaum Marsion. Oke, kalau responnya Bang Carol sendiri nanggapin itu gimana Bang? Itu kan makanya kan balik lagi kan harus mempertimbangkan magisterium. Iya, Bang Carol menilainya gimana kalau berdasarkan magisterium lah, inilah itulah, itu gimana? Saya harus lihat pendapat magisterium lagi kalau gitu. Di mana lagi ini harus baca pendapat magisterium, sementara yang ada di hadapan saya Bible. Kalau magisterium ya lebih resmi dan lebih terbatas. Berarti masih belum tahu. Berarti masih belum tahu ini itu memang adalah sosok iblis atau bukan? Iya. Iya, lihat lagi. Masih belum tahu. Berarti masih ada kemungkinan itu benar ya? Iya, makanya kan. Dari jauh juga di magisterium. Saya kaget. Saya magisterium. Saya syok. Tidak perlu syok kok. Anda kan Islam. Iya. Anda kan Islam, tidak perlu syok lah.
melihat Gini, standar moral gini. enggak, sebenarnya gini ya, kenapa sih saya bilang syok ya? Kalau orang menilai suatu keyakinan yang dia imani itu benar, pasti secara nalurinya, secara hatinya, pasti dia mengimani sosok Tuhan ya Tuhan. Nggak mungkin ada kemungkinan Tuhan itu adalah iblis, Tuhan itu adalah sesama sosok dengan iblis, itu nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau ada sampai kemungkinan ya sosok Tuhan ya itu bisa dimungkinkan kemungkinan itu bisa iblis bisa tidak, itu ngeri juga gitu loh. Kaget dong, ya kaget lah. Masa nggak kaget lah. Tapi memang kalau kita ngelihat narasi-narasi dari Bible ya, dari perjanjian lama memang banyak yang ngeri-ngeri juga gitu kan. Kayak narasi-narasi 1 Samuel 15:3 ya kan. Bunuh-bunuhlah laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak bayi ya. Itu kan kayak genosida ya, kayak ya. Saya nggak berani menyimpulkan. Tapi kalau kita lihat dari sini kok mirip banget ya. Mirip banget kemiripannya dengan genosida, kan kayak pembantaian massal. Diperkuat lagi Ulangan 20:16-17 itu, jangan dibiarkan yang hidup itu bernafas. Ngeri gitu. Bahkan Yeskiel 14:9 ya, akulah Tuhan yang telah menipu nabi. Wih, Tuhan nipu nabi, ini ngeri juga gitu loh ya. Ngeri memang kalau saya lihat di situ. Tapi kalau untuk penilaian ada yang bagi yang mengimani, bahkan dari Bang Carol sendiri kan Katolik, dia belum bisa memutuskan ya kan, dia nggak berani mengklaim juga, tapi dia bilang ada kemungkinan juga itu iblis gitu. Ya ngeri sih, ngeri juga gitu. Ngeri banget. Jadi ini termasuk, oh iya kayak moral tadi ya Bang. Kalau orang moral tapi mau ngikutin yang bunyi-bunyinya kayak tadi itu yang saya bacain kayak di 1 Samuel 15 itu gimana Bang? Kalau moral seperti itu. Bang Carol. Mute Bang Carol. Waduh Bang Carol macet rek. Bang Carol macet rek. Macet. Ya macet lah. Ya opo lah gak macet. Mungkin Bang Carol lagi maam bayam ya. Lagi tumis bayam, tumis kangkung mungkin ya. Kalau yang lain kan mungkin lagi masak babi gitu ya kan. Kok nih dia lagi tumis kangkung gitu ya. Macet ya, iya macet lah. Gimana nggak macet coba. Jadi saya heran ya, di sini saya sangat bersyukur ya, semakin diskusi dengan teman-teman yang Kristen, diskusi ya dengan Bang Carol yang dari Katolik sendiri. Di sini saya semakin menyadari bahwa saya beruntung sebagai orang yang meninggalkan kekafiran, kemudian masuk ke dalam agama Islam, agama yang benar, agama keselamatan, agama yang lurus. Ya, karena memang agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam, dan Allah berjanji, Allah mengklaim ya, memang Al-Quran itu adalah kitab suci yang terjaga. Allah sendiri yang menjaganya, Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjaga Al-Quran. Di dalam surat Al-Hijr ya, ayat 9 ya. Jadi memang seperti itu bedanya. Beda banget. Bahkan tadi Bang Carol sendiri mengatakan bisa dibilang Bible-nya ini bertolak belakang dengan sains. Bahkan ada soal tentang makanan ya. Terus ada juga tentang perkataan Yesus. Katanya ini masih nggak lengkap ini seperti ini masih belum jelas, ini belum lengkap ini. Itu parah gitu loh. Suatu panduan untuk pedoman hidup, tapi ternyata itu membawa ketidakjelasan. Bagaimana hidup kita ini bisa jelas? Bagaimana kita ini bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kalau sendiri punya pedoman hidup itu nggak jelas? Ini yang bedanya di Al-Quran. Beda jauh. Al-Quran, kalau orang-orang kan sering bilang gini ya, para kafir-kafir ya, sering bilang gini,
ayo tunjukkan, ini namanya siapa, ini di mana di Al-Quran. Dia kira Al-Quran itu lengkap itu sesuai dengan keinginan nafsu dan birahi mereka gitu ya. Padahal bukan. Al-Quran itu lengkap bagi orang-orang beriman. Karena Al-Quran itu berisi petunjuk, berisi hukum-hukum, berisi aturan, berisi larangan. Karena itu pedoman hidup. Disitulah lengkapnya Al-Quran. Disitulah benarnya Al-Quran. Dan tiada keraguan di dalamnya. Itu. Justru semakin orang membaca Al-Quran, semakin majunya zaman, semakin terbukti sejalan dengan sains. Gak ada yang bisa mengkoreksi Al-Quran. Gak ada. Gak ada yang bisa mengkoreksi Al-Quran. Justru Al-Quran lah yang akan mengkoreksi keseluruhan kehidupan kita. Bahkan seumur hidup kita, Al-Quran mau mengoreksi kita, saking luasnya Al-Quran, gak akan bisa semuanya sampai selesai untuk mengoreksi hidup kita. Karena saking luasnya. Menyeluruh. Ya, untuk seluruh aspek kehidupan Al-Quran. Jadi bagaimana Kristen-Kristen di bawah ini yang mendengar diskusi? Ada yang keberatan dengan narasinya Bang Carol, silakan naik, silakan bantah. Atau ada yang nggak suka dengan narasi saya, silakan naik, silakan bantah. Buktikan. Kita jangan apa ya, kayak Bang Carol gini ya. Memang semua orang sih berhak ya, mau apapun itu dalam hidupnya semua orang itu berhak. Tapi kita yang memang orang yang ingin menghambakan kepada Tuhan yang benar, ya kita cari Tuhan yang benar tuh yang mana. Kita uji, kita harus tahu Tuhan yang benar itu mana. Ya dari kitab sucinya kita lihat, benar nggak ini kitab suci ini datang dari Tuhan yang benar. Jangan cuma dari prasangka belaka. Tapi di sini suka juga ya kejujuran Bang Carol ya. Jarang juga nih pendiskusi yang kayak Bang Carol. Dia ragu sama isi dari Bible-nya. Dia ragu ya dia bilang belum bisa memutuskan. Ada yang harus dipertimbangkan. Masih ada yang belum lengkap. Dia jujur. Menalang ini Kristen-Kristen yang lainnya mungkin mau diskusi ya. Ini belum kayak yang awal nih ditanyain Bang Carol nih. Kalau ditanyain yang awal lagi mau kayak mana itu Bang Carol itu ya. Oten lagi Jumatan, wow. Masya Oten Jumatan. Oh iya buat saudara-saudaraku ya yang lagi nonton di channel YouTube manapun ya, jangan lupa pastikan udah subscribe ya channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah sekarang lagi live ya. Mampir dulu ke Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah, mampir untuk komen, like ya, di share ya, pastikan udah subscribe. Dia taunya tentang hewan sama makanan aja. Iya dia taunya tentang hewan-hewan ya. Ini tentang hewan, tapi tanpa dia memikirkan, tanpa dia tahu dia menguji siapa sih sosok Tuhan yang menciptakan hewan-hewan yang dia sayangi itu. Dia penyayang hewan loh ini Bang Carol ini. Tapi dia lupa, dia nggak mau cari tahu Tuhan sebenarnya itu yang mana yang menciptakan hewan-hewan itu. Ayo silahkan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, silahkan naik ya. Sini ada Bang Carol juga yang siap menginjili kalian kalau kalian mau diskusi sesama Kristen ya. Ada Bang Carol di sini. Karena dia macet sekarang, lagi macet ya.
Apa ke Selok Bayam mungkin ya, Selok Toge. Yang Oten, yang mana, yang Kristen, kok nggak ada yang berani naik Kristen ya. Ini aku cek nama-namanya nggak ada yang Kristen yang mau naik nih. Yang Kristen-Kristen pada kemana mereka? Pada mualaf? Pada mualaf ya? Ya mungkin Bang Kero pingsan mungkin Kak Bang. Atau lagi sholat Jumat ya. Kan yang baik yang dia ambil ya kan. Mungkin dia tahu sholat Jumat itu baik, mungkin dia ambil gitu ya. Kayaknya gitu juga dia. Sutris Lele Asal mau belajar kitab suci, setiap kitab suci insya Allah ketemu jalan yang benar. Betul, betul. Ya kebanyakan ya, kita lihat debater-debater yang mualaf, rata-rata kemualafan mereka itu berawalnya mereka semakin mempelajari kitab sucinya yang lama. Ketemu jalan yang benar. Oten takut sama mualaf. Iya, tapi kalau di komentar mereka tajam-tajam loh, kalau komentar lancip-lancip. Kalau mereka komentar tuh lancip-lancip guys. Bang Carol, ayo Bang Carol bicara, jangan diem aja. Aduh, nggak tanggung jawab aku kalau Bang Carol udah semaput ini. Nggak tanggung jawab lah ya, kalau Bang Carol semaput. Yang lain mana nih yang mau diskusi, kita bahas apa ini? Kita bahas apa ini ya? Kita bahas apa enak ini guys? Bahas apa ini? Bahas hari penciptaan kah? Bahas awal mu'alaf Kak Nataliwi, bahas awal mu'alaf mah sampai besok gak kelar-kelar. Tapi juga saya heran ya, kenapa ya Kristen-Kristen ini kok pede banget ya, dia tuh ngambil perjanjian lama gitu kan, diambil jadikan bendelan kitab suci katanya kan, kok pede ya, padahal kan dilihat beda jauh gitu loh, dengan imannya mereka tuh beda jauh. Perjanjian lama mana ada ngajari Tuhan jadi manusia, walaupun perjanjian baru juga nggak ada sih, dan baru adanya firman jadi manusia bukan Tuhan. Terus Tuhan juga, nama Tuhan ya beda jauh loh di perjanjian lama sama yang mereka imani. Gak ada satu nabi pun di perjanjian lama yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Pet lover kan Paulus yang bawa. Ya kalau kita lihat, oh Bang Carol bergerak-bergerak nih, Bang Carol monitor. Bang Carol, bayanganmu bergerak-bergerak, Bang Carol, bayanganmu di kamera. Bayanganmu mindahin barang-barang juga kelihatan tadi. Ya, saya barusan pindahkan HP ini dari tempat duduk ke meja. Jadi saya menggunakan ini, berarti ini kamera belakang yang jadi. Oke. Ya Bang Carol, dari tadi aku ngomong ya, Bang Carol merenung ya tadi ya. Aduh, saya jauh dari perangkat tadi. Maaf. Maaf. Iso, alasannya re. Perangkat saya juga rusak. Perangkat saya juga rusak.
Ya inilah ya memang ya, karena memang setiap kebaikan yang tersampaikan ada aja keburukan yang menghalanginya. Kayak gini nih, ada aja ya kan alasan aja. Ya alasan karena juga saya bingung mau menanggapinya dan saya jadi jauh dari perangkat tadi. Terguncang Mohon ya maaf jadinya. sudah keluar-keluar ya. Tapi semoga keluar-keluarnya tidak sia-sia. Apa yang Enggak. keluar Enggak lah, enggak sia-sia lah. 200 233. Enggak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Ya. Mbak Carol jadi bingung ya dia ya, guys ya. Kebingungan dia ya. Terguncang. Ya bingung kalau ditanya-tanya bingung, tapi kalau menjalankan yang sudah suatu prinsip yang saya yang saya terima ya tidak bingung juga sih. Saya cuma bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya aneh-aneh untuk saya. Bukan menjadi radar saya waktu itu. Untuk saat ini ya. Pertanyaan-pertanyaan demikian bukan jadi radar saya. Terlalu metafisik lah pertanyaan-pertanyaan gitu untuk saya. Metafisik. Sampai Sugi udah stop live YouTube. Kenapa? Mantau YouTube kamu bang? Iya, lihat Sugi. Tadi Sugi live. Banyak tadi yang live kan. Sekarang lagi satu tinggal. Nah, Tapi gini ya, kalau kita mau lihat ya, kenapa sih kok mereka ini, Bang Carol dan golongannya itu kenapa sih kok beda-beda sih mereka ya? Pemahamannya, prinsip untuk kehidupannya gitu kan, nafsirin yang ada di Bible-nya gitu kok beda-beda. Ya memang yang mereka lakukan itu memang perintah manusia. Bang Carol sendiri aja juga yang dia lakukan perintah manusia. Manusia siapa? Ya dirinya dia sendiri itu Bang Carol. Dia memerintahkan dirinya sendiri untuk begini, untuk begitu, untuk begini, begitu. Gak ada acuan yang dia pakai untuk ngatur hidupnya. Benar kayak yang Yesus ngomong, Matius 15:9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya, perintah manusia. Kalau buat Paulus sendiri gimana Bang Carol? Bang Carol, kalau Paulus tadi kan saya sudah katakan tadi tentang kisah para rasul. Kisah para rasul itu kan ada kaitan dengan penulis Paulus itu. Kisah para rasul ditulis oleh Lukas itu sekretaris Paulus lah. Jadi ada kaitan dengan Paulus. Kisah para rasul 10 ayat 12-13 ya. Ada juga kisah para rasul, bukan kisah para rasul. Sekarang tulisan Paulus sendiri memang. 1 Korintus 8 ayat 8. 1 Korintus 8 ayat 8 ini sepertinya sanggahan pada praktik hidup kami. Sepertinya apa yang kami jalankan bertentangan dengan 1 Korintus 8 ayat 8. Tapi ketika berjalan lanjut, baca lebih lanjut, 1 Korintus 8 ayat 13 malah mendukung praktik hidup kami. Jadi untuk tokoh Paulus ini ya memang walaupun dehen waruwu sudah istilahnya mungkin membidatkan Paulus. Kalau saya Paulus bolehlah tokoh netral lah. Bagi saya Paulus masih tokoh netral. tokoh netral. Karena apa yang beliau tuliskan itu ya tetap perlu kajian, dan kalau namanya kajian balik lagi ke magisterium. Netralnya gini Bang ya. Kalau dibilang dia netral itu keberatan juga sih kalau dibilang netral ya. Mungkin kalau kontradiksi mungkin, tapi memang itulah Paulus kan. Karena Paulus kan dia orangnya kemana dia ada, dia ikutan dengan lingkungannya dia gitu. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dimenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti seorang yang hidup di bawah hukum Taurat.
sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan diri yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya memang dia ngikut, dia kepengen kelihatan di mana. Sebenarnya apa ya, kalau ngelihat temen yang kayak gini sih namanya kayak bukan temen netral ya. Bunglon ya, kayak bunglon gitu ya, dia berubah-berubah gitu ya, menyesuaikan dia di mana, dia pengen dianggap juga gitu kan. Bagi orang-orang seperti Waruwu, Dehen Waruwu ya, Paulus ya tokoh negatif, tokoh antagonis. Ini tidak ada Kristen lain yang naik. Nggak ada Kristennya, nggak ada yang mau naik bang. Wow, takut sama saya. Takut sama Bang Carol. Memang Bang Carol soalnya muncul di sini ya, naik komal. Begitu Bang Carol ngomong itu Kristen-Kristen tuh jadinya kayak malu sendiri mungkin ya. Mau Ya, dibantah juga. padahal saya takut ditanya. Padahal Enggak, saya sudah begini. takut ditanya sebenarnya. Mungkin mereka mau bantah juga takutnya gini. Ya. Karena kalau- mereka masih menuhankan perut mereka, itu kata kasar saya. Mereka melanggar Filipi 3 ayat 19. Matius 15 ayat 17 sampai 19. Itu kata kasar saya. Mereka bingung bagaimana menerapkan Markus 16 ayat 15. Gitulah. Tuh Kristen-Kristen dengerin tuh di bawah tuh, yang Kristen naik. Memangnya ada? Mas Dari kalian 200 ini, dirembek. kira-kira dari 200-an ini ada Kristen tidak ini? 200, 209 Kayaknya Jumatan kayaknya mereka ini. Jumatan. Kayaknya Kristen-Kristen sekarang Jumatan kayaknya ini. Saya pernah naik di tempat di Komal Ibu Karyana, ditanya sama pakai nama Angel, laki-laki. Kapan saya beribadah? Kapan saya beribadah? Apakah Jumat, Sabtu atau Minggu? Di situ ada Pak Dani. Lalu saya katakan, oh saya beribadah setiap hari. Kalau saya berkuar-kuar tentang vegan di TikTok, itu saya beribadah. Dan lain-lain saya katakan saya beribadah. Lalu Pak Dani menambahkan, apa yang saya katakan, apa yang saya praktikkan itu praktik Islam, kata Pak Dani. Pak Dani sebut saya mempraktikkan prinsip Islam. Saya katakan ya oke aja, no problem. Baguslah kalau saya praktek Islam. Padahal enggak. Pak Dani yang katakan gitu. Oh ya sebentar, aku kunci rumah dulu. Rupanya Pak Dani berprinsip juga ya, punya prinsip bahwa hidup itu adalah ibadah. Jadi setiap hari itu ibadah, bukan hanya Jumatan, bukan hanya setiap Jumat atau setiap hari raya lainnya. Bang Carol. Ya, monitor. Kalau tentang yang au-au itu gimana bang? Apaan au itu? Maksudnya? Kayak Yeskel 23, Amsal 7. Oh itu ya. Itu gimana menurut Bang Carol? Yeskel 16. Apa ya, tentang apa? Persundalan ya, mari bersundal dan lain-lain itu ya. Ya itu Amsal. Oh, kalau Yeskel apa lagi? Yeskel makan tahi ya, atau apa? terlalu random ya soalnya isinya ya. Isinya macam-macam ya, memang ya, random banget. Kalau Yeskel 16 itu tentang istri Tuhan. Oh, istri Tuhan ada lagi ya. Betul. Tentang istri Tuhan. Tuhan mengut Yerusalem jadi istrinya. Itu Yeskel 16. Satu perikop tuh. Oh. Nah itu gimana tuh? Kalau Kristen lain sejauh ditanya apa jawaban mereka? Ya biasalah, metafora lah, inilah itulah. Ya, mungkin metafora juga.
Tapi pantas nggak kalau metafora Tuhan itu berfirman dengan narasi kata-kata yang pemilihan katanya seperti itu? Tahu lah, makanya kan ada orang Marsion, makanya ada muncul kaum Marsion kan, menolak perjanjian lama. Iya, kalau Marsion, Bu siapa? Boroni ya, Bu Boroni ya. Bu Boruni. Oh, saya belum pernah jumpa saya. Bu Boruni Yesus itu. Kalau mirip-mirip itu Pak Ivo, tapi Pak Ivo tidak menyebut dirinya Marsion. Kalau Pak Ivo, kalau tidak salah dia menyebut anti Katolik, menyebut dirinya anti Katolik. Pantas gak sih Bang kalau ada isi kitab suci yang narasinya dengan pemilihan kata kayak gitu-gitu tuh gimana sih Bang? Kayak buah dada, terus zakar gitu. Pantas gak sih? Zakar kuda kayak gitu, birahi kayak gitu-gitu, pantas gak sih kitab suci kayak gitu isinya? Tidak tahulah, makanya kan anak-anak dibiasakan sejak kecil baca kitab suci. Baca kitab suci, diajari dan lain-lain. Tak tahulah, mungkin itu budaya ya. Budaya? Ya. Budaya maksudnya? Budaya apa ya? Budaya penulisan, budaya membiasakan orang membaca dan diperdengarkan dengan maksudnya, dengan tafsirannya supaya tidak menyimpang gitu. Tak tahu lah. Itu makanya itu bagi saya pertanyaan seperti itu terlalu metafisika untuk saya. Bang Carol udah punya anak? Kenapa? Enggak, kalau udah punya anak, anaknya baca Yehezkiel 16:7 gini nih. Itu maksud saya. Itulah maksud saya. Boleh apa enggak? Saya ingat saya waktu saya kecil, saya belum baca Yehezkiel waktu saya kecil. Iya, sama. Aku dulu waktu Kristen juga nggak pernah baca yang kayak beginian. Tapi mengapa di beberapa tempat diinfo bahwa mualaf Natalia Iriani ini dari Katolik? Enggak, aku bukan Katolik. Bukan. Dari Protestan. Aku nggak pernah ngomong dari Katolik, nggak pernah. Oh. Paling orangnya aja yang salah informasi. Iya, salah itulah. Ya, namanya medsos sekarang kan ya. Enggak, kadang juga konten kreator kan bukan dari Kristen sendiri kan. Mungkin mereka nggak paham bedanya Katolik. Kalau Kodondi itu dari mana? Karismatik Kodondi. Nggak tahu aku, yang pasti bukan Katolik kayaknya Kodondi. Kristen juga, cuma nggak tahu karismatik atau apa. Nah, aku dari Protestan. Oh. Gereja-gereja Calvinis gitulah. Jadi yang sepi-sepi, yang adem-adem, nggak ada yang jingkrak-jingkrak. Oh, iya sih. Iya, Katolik juga. Makanya saya bingung juga, jingkrak-jingkrak itu dari mana narasinya? Iya Bang, bentar Bang, kembali ke tadi Bang. Berarti kalau baca Yehezkiel 16 kayak gitu, Yehezkiel 23, Amsal gitu. Kapan saya pertama baca Yehezkiel 16 ya? Takut nggak kalau anaknya baca kayak gitu? Mesti mungkin saat itulah, mungkin waktu anak-anak saat itulah harus diberikan original teksnya ya, sepertinya. Original teks biar gak ngerti artinya gitu maksudnya? Iya. Parah juga nih. Baru sesudah gede ditunjukkan terjemahannya dan maknanya. Parah juga nih. Iya, tapi memang anak kecil emang nggak pernah, anak sekolah minggu nggak pernah dibacain kayak begitu. Aduh. Bahkan kalau saya ditanyakan di buku-buku fisika, di toko buku rohani Kristen kan, tahu ya Bang ya, kayak toko buku metanoia ya. Ya, beberapa ya, ada metanoia, ada yang namanya Immanuel,
Nah, itu kan banyak tuh. Itu kan ada buku-buku renungan harian di Gramet juga kan banyak tuh kan. Gramedia ya, Gramedia juga yang Ah, ah. Itu kan sering tuh dulu waktu zaman aku masih Kristen. Kan mesti aku beli tuh dari kecil dibeliin gitu kan. Buku renungan harian. Kan ada ayat Alkitab gitu kan. Jadi ayat Bible yang dipilih itu ya memang benar-benar ayat-ayat kasih, ayat-ayat mujizat Yesus, ayat-ayat Paulus, kayak gitu-gitu doang. Terus nanti baru penjelasan khotbahnya ditulis ya kan berapa paragraf. Tapi nggak pernah ada satupun ayat narasi-narasi yang kayak begini-begini ini nggak pernah ada. Sorry. Berarti dalam pembelajaran Bible itu butuh pentahapan berarti atau gimana? Ya menurut pengalaman saya sepertinya begitu, ada pentahapannya. Karena terus terang saya nanti setelah dewasa baru membaca Yeskiel tadi. Ya saya baca sebelumnya belum dalam rangka, belum dalam apa ya, belum dalam warna polemik ya. Karena sesama Kristen kan. Oh ini Tapi maksudnya kalau itu. dibilang tahap ya tahap apa bang? Tahap loncat gitu maksudnya? Tahap loncat yang ngeri diloncatin gitu? Iya begitu. Oh, Iya ini kan dari pengalaman saya kan. iya iya iya. Namanya ya sesuai pengalaman saya ya, sudah besar ya saya bisa berdamai, mungkin bisa berdamai atau tidak peduli ya, atau denial ya kan. Oh ya, bang, kalau Bang Carol sendiri tuh nggak percaya Yesus itu Tuhan, alasannya apa bang? Yohanes 17 ayat 3 lah. Putusan itu? Iya Yohanes 17 ayat 3. Dan apa sikap Yesus sendiri terhadap dirinya, sikap Yesus sendiri bagaimana orang itu apakah orang menolaknya, apakah orang menerimanya. Contohnya dalam Markus atau Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Lukas 9 49 nomor 49 sampai nomor 50. Baik, biasanya pakai ayat, sekarang pakai nomor saya ini. Apa bagus. Di gereja saya pakai ayat, kalau di global pakai nomor. Peningkatan itu, peningkatan. Lukas pasal sekian, ayat sekian sampai sekian. Ini dilewati kalau di koma. Lukas 9 nomor 45 sampai nomor 49 sampai nomor 50. Yohanes menjawab, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia karena dia tidak mengikuti kita." Tetapi Yesus berkata kepadanya, berarti Yesus berkata kepada Yohanes di sini ya, "Jangan kamu cegah dia, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Nah, kata-kata Yesus ini kan tentang orang-orang kan. Yesus memberikan dirinya untuk dimanfaatkan oleh orang secara positif. Namanya misalnya di sini. Walaupun tidak masuk kalangan murid-muridnya, kalangan dia. Artinya Yesus punya sikap yang inklusif. Ya, sementara sekarang banyak orang Kristen sepertinya dalam tanda kutip memaksakan harus dibaptis, harus ini itu. Padahal contohnya orang-orang yang udah gede dibaptis, contohnya itu karena dia sendiri mengalami mujizat atau mengalami apalah. Nah orang lain kan yang tidak mengalami seperti yang dialaminya kan itu nggak boleh diwartakan seakan-akan memaksa kan, harus dibaptis kamu gini. Padahal orang lain tidak mengalami seperti yang dialami. Dia doang yang mengalami kesembuhan secara ajaib atau apalah. Artinya Yesus itu inklusif, sementara pengikutnya eksklusif. Itu yang saya lihat. Kalau Bang Carol sendiri dibaptis pakai apa? Saya tidak tahu, masih kecil saya. Oh, baptis percik paling ya.
Orang Katolik kan, Katolik ya guyur percik 3 kali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dibaptis itu ya Bang ya, baptis itu kan tanda pertobatan Bang. Ini Yesus dibaptis gitu kan? Ya. Tapi dalam Katolik bukan hanya tanda pertobatan. Terus Lebih, saya malah lupa apa. tapi bertobat juga kan? Bertobat. Ya, ada pertobatan. Samping makna-makna lainnya. Makna-makna. Karena kan ada juga yang tidak sempat dibaptis kan. Ada martir, tidak sempat dibaptis, sudah meninggal, lain-lain tidak sempat dibaptis. Nah, Tapi itu kalau orang yang nggak sempat dibaptis sudah keburu meninggal, gimana Bang? Kan katanya Kristen-Kristen itu kan ada dosa waris Bang. Adalah. Ya gimana dong? Ada pemahaman mengenai mereka yang dibaptis, meninggal sebelum dibaptis ya. Kalau saya ingat ya, seingat saya, moga-moga saya tidak keliru, ya itu kan kembali kepada pencipta juga, yang memberi, yang mengambil. Ya kan tidak bisa kan dituntut dituntut sama untuk kasus-kasus yang beda. Iya kan, kalau dari iman Kristen setiap bayi yang lahir aja kan udah bawa dosa waris. Nah itu kalau keburu belum dibaptis gimana? Dibaptis lalu meninggal ya. Belum dibaptis terus meninggal duluan gitu loh. Ya. Memang terus terang ini jujur ya, dalam praktek ini. Di masa lampau anak-anak, bayi-bayi yang belum sempat dibaptis ya pemakamannya beda. Contohnya penghadapan jasadnya beda dengan yang lain. Misalnya menghadap semuanya, hadapannya ke utara jasadnya, tulisannya. Kalau yang belum dibaptis penghadapannya ke selatan. Contohnya gitu. Yang ngatur itu siapa? Kan magisterium kan. Oh. Ya, magisterium itu wajib masalah ya, namanya ada perubahannya, harus saya akui ya, dalam praktek-praktek keimanan Katolikan ada contohnya tentang apa juga tuh, kremasi kan nanti diterima. Belum ke kremasinya dulu. Aku bingung masalah bayi-bayi lahir ini Bang. Kalau di Islam kan memang sesuai akal sehatnya gini ya, semua bayi yang lahir itu kan fitrah, suci gitu mereka. Jadi wajar secara logika, masuk akal gitu loh. Kan bayi belum bisa apa-apa, diajarin pun mereka kan terbatas banget, gak bisa kan kita ajarin, Tuhan kita ini kita harus begini, kita harus gini, kan dia nggak tahu gitu loh, karena memang masih kecil. Nah jadi memang masuk akal gitu loh. Nah tapi kalau di Kristen ini, kalaupun masalahnya dia kuburannya dibedakan, ngadepnya gimana, kan kita nggak ngomongin fisiknya gitu loh. Sedangkan kita tahu sendiri kalau meninggal kan terpisahnya roh dari jasadnya kan. Nah dia di sana gimana? Di alamnya itu gimana dia? Kemana? Sedangkan saat dia lahir udah bawa dosa waris. Berarti dia gimana? Neraka gitu. Bentar saya lihat ya. Terus lihat dari kacamata magisterium KGK, katekismus ini ya. Mengenai anak-anak, ini artikel 1261. Wah, 1261 nih artikel. Mengenai anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, gereja hanya dapat menyerahkan mereka kepada kerahiman Allah. Harapan besar bahwa ada jalan keselamatan bagi anak-anak yang meninggal tanpa baptis. Nah, itu dalil utamanya. Tapi bukan di dalam Bible dong datanya. Ya, namanya kan kami gereja Rosilia. Dan itu pun berharap ya. Ya,
berharap. Berarti secara iman ya bingung juga ya, kalau secara iman ada dosa waris kok. Tapi kayak memang, tapi jelaskan kerahiman Allah, kerahiman Tuhan kan jelaskan, diserahkan ke situ. Tapi Bang Karol percaya ada dosa waris. Kalau saya Ngikut macet. Macet lagi. ini sebenarnya bagi saya terlalu metafisika. Percaya nggak sama dosa waris? Bagi saya Adam dan Hawa sendiri itu bisa jadi bukan tokoh historis, tokoh alegoris. Maksudnya tokoh alegoris, hayalan gitu, nggak ada aslinya gitu Adam Hawa. Nah, tokoh alegoris bagi saya, tokoh ya Maksudnya? bukan historis. Iya, dia bukan historis, tapi alegoris maksudnya apa? Bukan hayalan sih sebenarnya, tetapi lebih ke apa istilahnya? Lebih ke perjalanan refleksi iman dan tokoh itu ditulis. Apa aja nih maksudnya nih? Beneran ada apa enggak? Tidak kalau saya sih. Wow, Ya. nggak ada katanya. Oh ya, Assalamualaikum Bunda Semangkut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hus dan Jeng Ayu Natalia Iriani, gimana Jeng Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat Bunda, sudah tidak mau menyembah anak manusia. Iya. Itulah, jadi kita sudah pensiun ya, udah bye bye. Ya, Bunda ini Tadi- Bunda bisa dilanjut sama Ya, Bunda. betul. Ini ada Bang Kerol udah pernah diskusi Oh sama Kak Bunda. Kero, wong kodone Iya. wong Manado iki. Oh iya. Ini bahas dosa waris Bunda, dia terguncang juga dia dengan dosa waris itu. Tapi dia bilang Gitu. Adam Hawa itu nggak pernah ada loh Bun, apa nggak parah tuh dia? Memang cucu durhaka ini Bang Kerol ini. Lanjut Bunda. Kalau Kak Kero ini paling bercanda aja itu loh Jeng Ayu. Sebetulnya Kak Kero dalam proses mencerna segala. Akhirnya saved by the mosquito. Yes, my brother. How are you, Kakak Thank you, Carol? thank you. Gimana ngana semua sehat semua, teman-teman semua gitu ya. Ya. Sehat. Semua gitu ya, teman-teman sehat. Itu dulu yang penting kan Kakak Carol ya. Kalau isi dompet nggak usah dibilangin ke Bunda, nanti kasiannya Bunda ngiler gitu, ngiler. Iya Kakak Carol. Pertanyaan dari tadi itu pertanyaan yang mana tuh, mungkin Kakak Carol? bagi saya itu terlalu metafisika. Oh gitu. Pertanyaan yang sudah saya tinggalkan semua itu. Udah ditinggalkan. Alhamdulillah. Ya. Tinggalkan saya itu. Saya lebih ke praktek penerapan Penyerapan ini. dari pertimbangan-pertimbangan. Iya. Kakak Carol ini kan Bunda ketahui sebagai orang yang pemikir. Banyak perkara-perkara yang oleh orang-orang Kristen secara umum sama Kakak Carol itu tidak lagi menjadi hal yang urgen. Saya salut loh. Sekarang kalau berkaitan dengan Tidak Salut urgen saya. antaranya karena saya tidak bisa menjawab juga. oh gitu. Iya. Bunda, aku izin turun dulu ya Bunda ya. Oh, harap nanti tuh Jeng Ayu. Udah dari pagi Bunda, udah dari Berarti pagi. live-nya mati lah. Gimana? Live-nya Cucuku mati juga. sehat. Cucuku sehat ya cucuku. Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah ikut dulu yang penting. Iya. Nanti kapan-kapan rame-rame lagi, foto-foto nih lagi ya. Iya, insya Allah. Ini suaraku udah hilang-hilang lagi nih. Ya, Bunda, kesuwen dilanjut, ya, Bang Kerol. kesuwen ya. Iya, kesuwen nih gikat manggelambe to, aku di kene wis turun aja. Oh, Iya Bunda, makasih ya. ketemu orang yang jablek mana ya? Juga turun ya. Kalau turun YouTube-nya mati lagi juga. Sama mati juga turun. Enggak, lanjut lah. Di YouTube lanjut, ini ada Bunda Sumangkut ya diskusi sama Bang Kerol ya. Cuma aku turun aja nyimak dari bawah.
Ya silakan dilanjut Bang Carol, aku pamit. Bang Pucang, Bang Ansor, Kak Eca, aku pamit dulu ya semuanya ya, saudara-saudaraku, Bunda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ansor. Pripun kabarnya Bang Ansor? Alhamdulillah. Kayaknya mungkin beliau siap-siap Jumatan ini Kak Carol. Kalau Bang Ansor ini, kalau nggak salah ya, ini tinggal kita aja lah ini. Di Amerika ya malam toh, nggak apa-apa. Iya, iya. Lanjut saja. Kalau yang di Indonesia itu ya pada nih siap Jumatan, bersiap untuk Jumatan gitu loh Kak Carol. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Carol, ini kan karena ngomong tentang Jumatan, saya kok sejak dulu waktu masih di gereja, kemudian saat sudah keluar, Kakak Carol tahu saya dulu terakhir kan di Pantai Kosta. Ya pindah Denom ke Pantai Kosta. Biasa orang Manado kan